Talim kita hari ini tabiat al-ghina atau hakikat orang kaya. Kategorinya tentu masih kait mengait dengan kaji kurban, amalan, hikmah, dan tasawuf. Langsung aja kita ke taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah illadzi ja'alallahu lil mukminin wa ja'alal qur'ana hudal lil muttaqin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma wa shallim wa barik wa ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdhalil khalqi ajmain wa ala alihi wa tabi'i ajmain wa ma tabi'ahum bi ahsanin ila yaumaidin. Berdoa kita sebelum taklim. Subhanallah ilmalana ila ma alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan pentalim dan juga yang ditalimi dimudahkan, dilancarkan segala urusannya dalam menjalani kehidupan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wajali wajirom min ahli syahadat al-masyayikh ikhwan jamaah wabil khusus CMA rahimakumullah, tentu dimuliakan Allah. Langsung saja kita ke taklim. Kita bahas taklim kita menyangkut masalah tabiat ya, atau karakter manusia ya. Khususnya apa sih itu kaya dalam konsep ajaran Islam ya. Memang terkait rezeki. Rezeki itu kan ada dua ya. Ada rezeki materi yang sifatnya ijabi, dan ada rezeki yang sifatnya tidak materi, non materi, syabili ya. Justru yang kita minta itu jangan yang ijabi, yang materi. Islam nggak ajarin itu. Kita minta itu kesehatan, ketenangan ya. Untuk apa banyak materi kalau kita tidak tenang ya. Minta yang sifatnya ke arah ruhani ya. Kalau yang sifatnya ijabi itu kan sudah dijamin Allah. Ya, kalau ruhani hati kita baik, pasti rezeki kita juga baik. Ya. Kita awali dengan turunnya Quran karena semuanya dari petunjuk Quran. Turun Quran itu bisa disebut nuzulul Quran kan? Ya. Itu tidak lepas dari kisah turunnya Quran surat Al-Alaq. Ya. Kepada Nabi Muhammad SAW. Di ayat pertama kan terdapat perintah apa itu? Iqra. Ya. Artinya baca. Ya. Jadi ajaran Islam itu suruh baca. Ya. Jadi kalau kita belajar Islam baca aja gitu ya. Pengertian baca jangan dipendekin seperti baca buku begitu, baca Quran bukan. Pengertian Iqra itu Nabi kan nggak bisa baca, ya, umi katanya kan. Pengertiannya bukan ke arah sana. Jadi belajar Islam itu sebetulnya kalau hati kita baik, insya Allah kita akan paham. Dan itu sebagai pedoman, bahkan sebagai senjata kehidupan. Makna Iqra artinya bacalah. Dalam surat Al-Alaq memiliki bermacam tafsiran sebetulnya. Salah satunya adalah tidak dapat dimaknai dengan sederhana. Ya, jangan dimaknai sederhana baca begitu, bukan. Ya. Nah, kalau maknai baca begitu ya jadi pendek nih.
mengandung makna yang amat padat ya. Menakjubkan dan mungkin dapat dipandang aneh kalau kita memikir secara logika. Ajaran Islam suruh baca aja gitu kan. Ya, betul kan? Ya. Allah yang Maha Mengetahui menurunkan perintahnya yang pertama dengan kata Iqra. Kenapa ya bukan ubud rabbak? Sembahlah Tuhanmu. Kenapa? Kan seharusnya kan sembahlah Tuhanmu gitu ya, bukan Iqra kan? Ya. Jadi tunjukkan sekali lagi ya. Sembahlah Tuhanmu itu bukan tujuan agama Islam. Duduk. Bukan. Bukan tujuan utamanya ya. Ya. Setelah kita bisa baca baru kita boleh menyembah Allah. Kalau kita nggak bisa membaca, kita menyembah Allah, nanti batu juga disembah. Uang disembah. Ya, pahami dulu. Jadi bukan tujuan utama agama Islam itu mengajak manusia untuk menyembah Rob. Bukan begitu maksudnya. Ya. Iqra secara literal bermakna bacalah. Lalu apakah yang dibaca oleh Nabi saat itu? Kan nggak diperintah suruh sujud. Ya. Baca. Beliau tak bisa membaca. Ada dijabarkan di Quran kan. Ya. Jadi jangan kepedean kalau orang udah ngelotok semua Qurannya. Belum tentu bisa baca. Apakah malaikat Jibril telah membawakan untuk beliau bahan bacaan? Renung ya. Bukankah Muhammad tidak pernah belajar menulis dan membaca? Ya. Tentu saja Iqra tidak hanya dimaknai sederhana begitu kan? Ya kan? Dari sejarahnya kita udah tahu. Kata Iqra itu kan bernuansanya metaforis, artinya majaz. Padat makna. Kalau diandung maknanya begini. Lihatlah, pandanglah semesta. Sudah itu pikirkan dan renungkan inti manusia, realitas, kebudayaan bangsa-bangsa, umat-umat. Lihatlah langit yang menaungimu, bumi yang menyanggamu. Itu baca semuanya. Lihatlah gunung-gunung yang bertengger di puncak bumi dengan begitu kokoh. Pandanglah lautan biru yang membentang dan menukik ke dalam perut bumi. Pikirkan, oh Muhammad, siapakah yang menciptakan semua itu? Itu makna Iqra. Jadi kita belajar agama itu dengan di luar juga bisa di laut, gimana? Nah itu ketajaman itu biasanya ada orang yang sudah bersih hatinya. Ya, itu udah sama dengan baca Quran. Tidak disuruh menyembah dulu. Ya. Pikirkan, wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan semua itu? Lihatlah dirimu sendiri. Sudah itu suruh ngelihat diri sendiri. Renungkan. Renungkan. Kamu sebelumnya hanyalah air mani yang menjijikkan. Lalu membentuk darah, daging, tulang, dan seterusnya. Menjadi dirimu sendiri yang indah. Muhasabahnya begitu, suruh baca diri kita sendiri. Lalu akan menjadi apakah kamu kelak? Itu makna Iqra. Bukankah kau akan kembali menjadi tulang belulang yang tertimbun di perut bumi dan yang tak berharga? Apa yang mesti disombongin? Itu Iqra. Lihat tingkah laku manusia-manusia di sekelilingmu. Bukanlah kamu melihat mereka rajin memperbudak manusia, menindas mereka yang miskin, merendahkan kaum perempuan begitu rendah pada masa itu kan? Ya. Perhatikan, oh Muhammad, para pemimpin kaummu itu, mereka begitu congkak, arogan dan munafik. Sesudah itu melangkahlah engkau wahai Muhammad.
Bebaskan bumi manusia dari sistem penindasan dan pembodohan. Selamatkan umat manusia dari cengkraman para kapitalis dan kaum borjuis itu. Itu yang khalifah. Ya. Bawakan pencerahan kepada kaummu, beri pengetahuan melalui jalan damai. Itu justru menghasilkan keindahan. Dan keindahan itu adalah perdamaian. Islam kan nggak ngajarin perang. Ya, kecuali diperangi. Iya kan? Makna Islam sendiri adalah selamat, damai. Itulah jalan utama yang selalu ditempuh Nabi Muhammad. Tidak ada ajaran Islam radikal dan kekerasan. Baik itu dakwah. Tidak ada. Itu makna Iqra. Bayangin padatnya makna Iqra. Ya. Kalau kita mau merenung kata Islam, memiliki makna damai kan? Iya kan? Sekarang lihat para pendai. Itu saling gontok-gontokan sesama muslim kan aneh itu. Padahal di Quran nggak ngerti Iqra itu mungkin ya. Ya, unik. Kadang-kala yang furu pula yang dipermasalahkan. Mimik seolah-olah keegoan nampak. Aduh sedih bener ya dong. Ya. Merangsang umat itu menjadi keras. Betul-betul itu dilarang oleh ajaran Islam. Ya. Karena Islam sendiri kan maknanya damai kan. Ya. Artinya Islam nggak ada istilah Ustadz Bundar KW, nggak ada doh. Itu istilah di Minang. Ya nak. Kecuali kita berhadapan orang yang jolim, yang keras, betul beda lagi kerasnya kita kan. Ya, jangan langsung main keras deh, gitu ya. Nabi sedih itu. Islam datang kan untuk kedamaian. Persis seperti Nabi Muhammad yang datang sebagai rahmatan seluruh alam lil alamin. Maknanya kan ke sana. Tidak ada dengan tujuan kekerasan. Kalau kita mau ngelihat di Kiai Google, Kiai YouTube gimana tuh Pak? Ya. Artinya dalam ajaran Islam utamakan jalan damai dulu. Itu penting. Daripada kekerasan. Bahkan kata Nabi Muhammad, saking urgennya, pentingnya nilai perdamaian itu, sikap ini memiliki pahala. Derajat sikap mendamaikan itu melebihi pahala sholat, zakat, dan sedekah. Demi Allah. Jadi bapak-bapak bisa menahan emosi tidak marah, bisa mendamaikan orang lebih besar dari zakat, sedekah, sholat tahajud. Kan genteng aja tuh. Menahan diri aja tidak marah itu lebih besar dari itu pahalanya. Hadisnya ada riwayat Abu Dawud Tirmizi. Sahih. Hal aqulu lakama hiyal mumarasyatu alatilaha. Ajrun afdalu min salati wa syum wa sadaqati. Faqalal asdaqi. Naam ya Rasulullah. Fa'ajabal Rasulu. Sallu bainakum li anna kuladalik mudamirun lil dini. Maukah aku kasih tahu amalan yang memiliki pahala lebih besar daripada sholat, puasa, dan sedekah? Para sahabat menjawab. Faqala asdiqu. Iya wahai Rasulullah. Naam ya Rasulullah. Kan gitu. Ya. Maka Rasulullah menjawab. Damaikan perselisihan antara kalian. Sebab semua itu perusak agama. Ya. Jadi apapun alasannya kalau orang itu menghujat, saling menghujat tapi selama muslim itu sudah dianggap perusak agama, nggak usah didengerin.
nggak berkah. Ya, hadisnya sahih loh. Nanti umat kan dibodohin, Pak. Ya, mana yang benar nih? Ya, gitu. Jadi ajaran Islam itu turun pada saat masyarakat betul-betul membutuhkan. Makanya ajaran Islam disebut juru selamat. Ya kan? Jadi kalau antum semua ikhwan di sini ada masalah, nah, ajaran Islam solusinya. Gak ada jalan lain. Bukan kolega, bukan kepintaran. Percayalah. Juru selamat itu dari keterpurukan moral, sosial, ekonomi maupun politik. Melalui Nabi sebagai pembawa risalah Tuhan, agama hadir untuk melawan berbagai bentuk penindasan dan kejoliman kan. Sistemnya kan hanya dengan damai. Damai itu bukan kalah loh. Mengalah itu bukan kalah. Pengalah itu untuk menang. Islam gitu. Ya. Kadang-kala kita diuji sekali, 2 kali, 3 kali. Uji untuk damai itu berat loh. Kita langsung terangsang marah, maka batal itu damai kita. Masa-masa awal Islam, Nabi Muhammad ditentang keras. Sangat keras ditentang oleh kaum Quraisy Mekah sendiri. Bukan semata-mata karena Nabi membawa agama baru yang sama sekali berbeda dengan kepercayaan sebelumnya, bukan itu. Tetapi lebih cenderung ke politik, ekonomi. Pahami itu. Mereka menganggap ajaran yang dibawa Nabi dapat mengancam kepentingan kaum elit Quraisy kan. Mereka sudah tahu ajaran tauhid dari Ibrahim. Ya. Yang memberantas kesyirikan itu kan Ibrahim. Jadi ajaran baru Nabi itu menyempurnakan kan. Mereka takutkan adalah justru perkara politik, perkara ekonomi, elit politik pada masa itu yang begitu dominan menguasai berbagai sumber daya baik ekonomi, sosial maupun politik kan pada masa itu. Dianggapnya ajaran Nabi itu akan menyaingi kan. Itu persoalannya. Sebagaimana kita lihat dalam sejarah, keberhasilan Nabi membangun tatanan ekonomi, sosial, politik yang berkeadilan, kemanusiaan, berkeadaban. Semuanya itu lebih mengutamakan jalan damai melalui musyawarah kan. Bahkan dia dijolimi, dia suruh hijrah. Walaupun Allah malaikat mau menolong. Betul. Nah, jangan-jangan dipindah ke mana? Papua tadi ini kan suruh hijrah nih. Tuhan sayang loh. Kayak gitu. Nggak mau kita meminta. Tuhan yang ngatur. Betul ya? Yang duduk ini anaknya pada hijrah kok. Tuhan yang ngatur kan? Jadi jangan dilawan lihat tata aturan Tuhan tuh. Ikuti aja. Kan kalau ada ikuti dulu. Ada campur tangan Allah loh dalam hidup. Yakin nggak? Kalau udah ngaji di sini pasti campur tangan Allah keras loh. Percayalah, sering orang nggak nerimanya. Bangkang pula ya, bangkang bukan nggak ada, nggak masalah dibangkangin. Tapi ajaran Islam yang dibangkangnya antum celaka, betul kan? Qadarullah bisa dilawan? Enggak. Sama juga perang kalau kita menolak ajaran-ajaran Allah. Apalagi mengeluh dengan takdir. Betul. Belum seberapa lah ujian kita nih dibandingkan ujian Nabi. Nabi nggak mulai jalan perang. Tidak. Sampai disuruh hijrah kan. Nah. Jadi masalah kemanusiaan sebenarnya terkait dengan tabiat manusia itu sendiri. Iya kan? Kalau dibahasakan sebenarnya problem antara kemanusiaan itu terjadi dengan keimanan. Ini agak berat menyangkut pola berpikir ya. Tapi nggak apa-apa nunggu sampai belum kesasaran kaji. Tapi perlu dilandasi. Problem manusia itu adalah
antara kemanusiaan dan keimanan. Seringkali memicu kontradiksi kemanusiaan dan keimanan. Sering terjadi kontradiksi. Keimanan yakin, taklid kan? Kemanusiaan logika, berpikir, asbab, betul kan? Itu terjadi kontradiksi sampai sekarang. Untuk itu kita perlu meninjaunya dari berbagai sudut. Sebenarnya masalah mana yang lebih penting, perihal kemanusiaan atau keimanan? Itu pertanyaannya. Ayo, suruh pikir dulu. Ini sebenarnya kalau diandung sederhana aja kalau memahami hikmah. Yaitu dinilai dari mana yang terbaik bagi manusia. Rasa kemanusiaan itu sendiri seharusnya lebih dulu lahir. Kalau sudah agama, keimanan pasti. Ya, kita kan dikasih jauh, kasih rasa. Itu harus dibangkitkan dulu rasa kemanusiaan kita. Sebelum keimanan kita peluk. Maka mana dulu? Keimanan dulu atau rasa kemanusiaan dulu? Rasa kemanusiaan dulu. Pahami itu? Maka kita tidak akan jolim ke orang lain non-muslim. Tidak akan jolim. Kan ada rasa kemanusiaan. Itu dulu. Itu jadi tanaman natural. Nanti salah kajian dong nih. Keimanan dulu bro. Baru rasa akan timbul. Salah. Yang natural mana? Dari kecil anak udah ada rasa kemanusiaan. Ya. Itu dulu yang mesti Andung sampaikan, ingatkan. Ya. Baru keimanan dipeluk. Agar agama tidak terus menjadi gelanggang pertempuran. Setuju? Sekarang kan gelanggang pertempuran terjadi. Antar agama mulai ada. Bisa kiamat itu. Karena apa? Karena tidak ditanam rasa kemanusiaan. Nah pertanyaannya sama Ustadz aja deh. Rasa kemanusiaan dulu atau keimanan dulu? Nah, rasa kemanusiaan. Itu dulu tanam. Dan itu agama, ajaran Islam. Nah kan ini, keimanan tanamkan dulu. Akan timbul rasa kemanusiaan. Bohong. Nggak mungkin. Maaf ya. Kadang kebanyakan kaum muslim di zaman akhir zaman ini, sejatinya kita semua bukan penganut agama. Banyak maaf. Ayo, keras bener nih. Enggak penganut agama. Yang diyakini oleh orang tua kita sebenarnya. Ya. Tapi penganut tafsir-tafsir agama. Mazhab ini, Ustadz ini, Ustadz aja berblok-blok sekarang. Ya, tafsirnya beda-beda, bukunya beda-beda. Ya. Kata Nabi berbeda itu adalah itu. Nah, awas ya, kalau ada yang mengidolakan yang aneh-aneh ini, dong cikui, nggak bisa. Itu rasa kemanusiaan timbulkan dulu. Bahkan non-muslim juga harus ada. Ya. Jadi kita ini sebenarnya sejatinya bukan penganut agama, tapi penganut tafsir-tafsir agama. Nabi nangis tuh kalau begitu. Ya. Yang diyakini oleh orang tua kita, karena hampir semua keimanan dan keyakinan manusia di bumi hari ini berdasarkan bahasa keren locus tempus. Locus tempus. Kelahirannya. Kekuasaan Tuhan yang maha mutlak dalam setiap kelahiran dan keimanan pada manusia. Jadi sejatinya dimulai dari sini. Manusia tak pernah mempunyai hak untuk memilih embrionya. Enggak. Dari siapa dan di mana akan dilahirkan. Kan enggak. Jadi berdasarkan kelahiran manusia, mungkinkah Tuhan menyerumuskan sebagian manusia untuk memeluk keimanan yang pasti salah, dan sebagian lagi pasti benar? Bagi yang percaya bahwa Tuhan adalah otoritarian, bisa saja akan menjawab mungkin. Jangan disampaikan di luar ya, kelojotan orang. Ya.
Tapi Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, itu Islam. Semua keputusannya pasti yang terbaik bagi manusia. Pasti. Jadi kalau ada pertanyaan, Kaji Andung ini berarti semua agama benar. Kan gitu kan? Ya. Wah, ini Kaji Andung sase ini semua agama benar. Jawaban yang pas gimana? Kalau tanya Ustadz gimana jawabannya? Jawabnya mesti gimana? Setiap agama pasti dianggap benar oleh pemeluknya masing-masing. Itu yang benar jawabannya. Buddha dianggap paling benar. Kristen dianggap paling benar. Islam dianggap paling benar. Tapi untuk membenarkan agama yang kita anut, ajaran Islam ya, untuk membenarkan agama yang kita anut, tidak boleh dengan menyalahkan agama orang lain. Itu hadis. Gimana? Nggak boleh. Nah, campur tangan Tuhan, mereka dari Kristen pakai agama yang sudah basi, kan itu kan ada campur tangan Allah. Setuju nggak nih? Ya, itu damai pengertiannya tadi. Tidak boleh menyalahkan agama orang lain. Jadi klaim kebenaran selalu ada dalam setiap konsep keyakinan. Karena tadi Kristen menganggap benar, Buddha menganggap benar. Nah, itu sebabnya rasa kemanusiaan seharusnya lebih dulu lahir sebelum keimanan kita peluk. Setuju? Kata-kata Andung benar nggak Ustaz? Ya, sedikit wawasan ya. Bagi yang memang bingung itu semua pola-pola Andung aja sebetulnya membahas dari Quran dan hadis. Agar beragama tidak harus menjadi pertempuran, saling menyalahkan. Karenanya ada derajat makomat pembagian kemanusiaan dan keimanan. Rerum vulgarium fragmenta. Orang filsafat itu ngerti itu. Itu sebabnya keimanan yang seperti sekarang itu seperti tanah lempung. Terbentuk seketika atau runtuh dalam sekejap. Itu keimanan. Karena rasa kemanusiaannya nggak ada. Padahal Islam menyandarkan rasa kemanusiaan di awal. Baru masuk agama. Baru timbul keimanan. Sifatnya individu. Maka keimanan kalau tidak ada rasa kemanusiaan seperti tanah lempung. Rerum vulgarium fragmenta, terbentuk seketika kemudian runtuh dalam sekejap. 10 miliar antum bisa pindah agama loh. Ayo, gimana? Bahaya kan kehidupan sekarang? Kalau kita nggak kuat di agama ini, mana yang prioritas, mana yang mesti diambil kemudian. Ya. Jangan langsung salahin Andung dong. Makanya kalau ada yang mau berdebat, duduk sini. Duduk aja sini. Gitu. Ini bukan membenarkan semua agama. Ya. Hanya wujud manusia yang tak berubah bentuk. Karenanya empati kemanusiaanlah yang tetap utuh secara otonom dari zaman ke zaman. Kemanusiaan dan keimanan adalah atio religio serum. Yaitu kebahagiaan yang paling banyak yang harus saling menjaga. Kemanusiaan dan keimanan adalah etio religio serum, yaitu artinya kebahagiaan yang harus saling menjaga. Begitu seharusnya. Karenanya Nabi Muhammad bersabda, ayo, apa sabdanya? Khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Manusia tidak muslim. Antum harus bermanfaat dengan Kristen, antum harus bermanfaat dengan Buddha. Harus memberi manfaat. Khairunas anfa'uhum linas. Sahih di sini. Sebaik-baik manusia makomatnya adalah yang bermanfaat bagi manusia lah lain yang nggak ke agama itu. Iya kan?
Nabi mengatakan dengan majas manusia. Berlaku umum bagi siapapun, dimanapun. Kalau orang hadis tahu itu. Bukan hanya mukmin atau muslim saja. Bukan. Antum gereja ditimpukin misalnya. Kita sebagai penjaga security, kita bela gereja itu. Nggak dosa. Kecuali antum beragama di situ. Ini kan jadi masalah. Nggak ngerti sih. Ribut masalah itu. Itu sebabnya takdir Allah. Ya, qadarullahnya sebelum manusia lahir, nasibnya kan sudah dipastikan. Ya, udah dijamin Allah. Bersyukur kita, banyak bersyukur karena kita dimuslimkan. Kalau antum dilahirkan tidak di negara muslim gimana? Ya kan? Itu kan bukan kehendak dia. Nah, termasuk urusan rezeki. Nah, baru kita masuk ke pembahasan ini. Supaya paham konteks rezeki. Ya. Masya Allah, yang banyak masalah itu rezekinya gede-gede loh. Kenapa? Duit nggak ada, tapi yang lain aman. Kalau ikhlas dengan masalah, maka selamat. Nggak percaya. Itu konsep Islam. Jaminan itu, rezeki adalah jaminannya dan manusia hanya menjalani proses hidup dengan berusaha. Bahkan seseorang tidak akan lepas jaminan rezekinya kecuali dengan kematian. Dihabisin dulu rezekinya. Udah habis rezekinya, baru mati. Makanya kalau syarat rezeki, alhamdulillah supaya panjang umur. Itu orang tua respon kemarin dipanggil. Itu berarti sudah selesai rezekinya. Iya kan? Mau banyak rezeki 10 miliar. Ayo. Mau. Mintalah. Rezeki serahin ke Allah. Mungkin ditumpahin sekaligus. Besok antum mati. Sama kontrak napas. Jadi nggak ada istilah waktu panjang umur. Nggak. Udah ada jaminannya kapasitas segitu. Itu sebabnya kalau syarat rezeki, orang-orang syarat rezeki biasanya panjang umur loh. Berarti ini ya. Kan aneh. Ya. Oleh sebab itu urusan rezeki adalah jaminan Allah. Kita nggak ada yang tahu perkara kematiannya. Kalau udah habis pasti mati. Jadi sebenarnya manusia tidak perlu khawatir, frustasi menjalani hidup, nggak perlu. Sekali lagi Anda ingatkan, yakini itu. Ini perkaranya yakin, keimanan, yakini itu. Sebab kita sudah dijadikan gibelar dan kapitalis. Betul. Kalau nggak cepat target kita hilang, rezeki kita dosa tuh ngomong gitu. Tanya, dosa nggak ngomong kayak gitu? Jangan sekali-kali mengandalkan kesempatan, ambil rezeki. Dosa itu. Dosa itu. Orang tasawuf nggak ngomong gitu loh. Beresin pola keyakinan kita kepada Allah. Keyakinan itu magnet. Magnet ya, magnet. Kalau keyakinannya kuat, maka rezekinya akan datang. Duduk. Magnet tahu ya? Nah, jadi keyakinan yang kuat kepada Allah. Kalau kita yakin Allah ada, di mana saja kita takut dengan Allah, maka apa? Logikanya, mendatangkan rezeki kepada kita. Kita sholat kan takut sama Allah, takwa kan? Maka pasti akan datang rezeki kepada kita. Jangan tinggalin sholat. Lu nggak banyak yang kaya. Rezeki ada dua. Kadangkala Allah mengistidrajkan. Dia tidak sholat. Diberinya rezeki zabi. Rezeki materi, uang banyak. Tapi lihat aja kejadiannya. Rezeki sebli yang maknawi tidak didapat. Bentar aja nanti jantung ngek. Innalillahi. Ya. Gimana?
Atau nggak bisa makan? Banyak kan? Tolong, keyakinan yang kuat kepada Allah akan mendatangkan rezeki kepada kita. Karena itu orang yang menguatkan magnetnya ar-rajaq dalam dirinya, maka rezekinya akan datang. Ar-rajaq, ar-rajaq, ar-rajaq. Ya Razaq. Sekali lagi Anda ingatkan, ada rezeki ijabi, ada rezeki silbi. Caranya untuk menjadi kuat magnet rezeki, sumber sasarannya ar-rajaq kan? Ya. Kedua tersebut, rezeki ijabi dan silbi, adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kesimpulannya gitu kan? Ya. Dekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Bukan mendekatkan kepada rizkinya. Bukan karena kerja. Bukan. Ya. Yang didekatkan kepada siapa? Yang memberi rizki. Jangan materinya. Keterima nggak logikanya tuh? Masa kita deketin uang? Yang deket ini yang memberi rizki, yang membuat rizki. Tentunya Allah kan? Itu yang dekatin. Nanti rizkinya mengikuti. Betul? Itulah orang yang dikejar-kejar uang katanya kan? Nah, jangan dibalik bro. Duduk kan? Sekarang orang banyak yang terbalik. Bukan kajian tasawuf yang terbalik. Orang modern yang sering terbalik ngajinya karena tidak paham taklim. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki sebanyak yang kita butuhkan. Poin. Setuju Resmon? Sebanyak yang kita butuhkan. Allah akan memberi rezeki sebanyak yang kita butuhkan. Pasti dapat. Kuncinya sabar. Karena menentukan waktu adalah bukan kita. Duduk. Allah yang tahu kapan gunanya. Maka itu berkah. Untuk apa ngambek kalau belum dapat? Ya bingung nih. Orang sekarang tuh bingung dia tuh. Untuk apa kelojotan? Wah hilang nih target kita. Habis. Ya. Gimana belajar agama orang tuh? Betul kan? Nggak perlu deh stres ini. Nggak perlu. Kalau kita sabar, mau berapa saja dikasih. Percaya nggak tuh? Ya. Percaya. Pasti Allah memberi rezeki kepada kita di saat kita membutuhkan. Pasti. Allah pasti memberi di saat kita butuh. Pasti. Kuncinya itu keyakinan. Yang terpenting kita hidup berkecukupan atau merasa cukup. Atau merasa cukup. Merasa cukup itu qanaah. Berkecukupan itu serakah. Jadi nggak boleh Islam itu berkecukupan tapi merasa cukup. Yakini itu. Sedikit aja tuh kata-katanya. Merasa cukup itu kalau bahasa syariat apa? Qanaah. Qanaah aja ya. Lah perut kita segini kok. Masa nimbunnya 2 karung, Pak? Busuk nanti itu. Sebar. Sedekah. Maka hidup yang penting berkecukupan. Ya udah kapitalis lah. Kesana aja. Ada sebuah amalan, tentunya datangnya dari Allah ya. Yang dapat mendatangkan rezeki. Enggak enak dibuka lah. Buka aja. Buka aja. Amalan ini yang mesti diamalin. Karena jelas dasarnya. Jangan ngamalin 1.000 dinar, 2.000 dinar, 4.000 dinar. Hijib barki, hijib antu belau. Metode itu bingung itu. Pasti
mendatangkan rezeki. Baik itu orang nggak pinter, bodoh, orang nggak kerja, pasti. Amalan ini berupa sebuah surat pembuka rezeki. Oh, jadi rezeki punya pintu. Lah iya, ada pintu. Ada pintu, Pak. Makanya ada ikhtiar. Ada di Quran itu. Jadi rezeki itu punya pintu, iya. Jadi kalau mau ngambil rezeki, buka dulu pintunya. Duduk gak tuh? Iya. Punya pintu harus dibuka dulu. Itu awal mencari rezeki. Cara membukanya dengan 7 kali putar. 7 kali putar. Kuncinya bukan gembok dan master key ya. Itu kunci gembok bukan itu maksudnya. Tapi Al-Waqiah namanya. Quran menyebutnya Quran surat Al-Waqiah. Jadi Quran surat Al-Waqiah Nabi menyebutkan itu pintu pembuka rezeki. Kan diturunkan. Berarti kita suruh ngambil. Setuju? Setuju. Ini sudah hikmah sebetulnya, tapi benar. Cara kerja surat Al-Waqiah 7 kali. 96 ayat. Kalau sering membaca itu 7 kali udah beres deh antum. Tapi harus dijemput dengan ikhtiar. Ikhtiarnya terarah. Sana ada. Dan sering merasa cukup. Bukan apa? Bukan berkecukupan. Nggak perlu. Mau naik mobil, mobil ada. Mau makan, makan ada. Betul? Ya. Nah, itu qanaah. Cara kerja Al-Waqiah itu tuh 7 kali. Dengan mengamalkan wirid. Berarti 7 kali. Nggak sekali. Kalau sekali namanya wiridan. Tuh. Ya. Insya Allah pintu rezeki terbuka. Nah sudah terbuka gimana kalau ditonton aja nggak dapat rezekinya. Nggak dapat. Ambil melangkah. Itu yang disebut ikhtiari. Insya Allah baru membuka ada 7 putaran di Al-Waqiah. Baru buka pintu tuh. Tapi setelah buka pintu kebanyakan muslim sekarang nggak ngerti hikmah amalan, maka dia tonton aja tuh. Lah keluar liurnya Pak. Rezeki nggak tiba-tiba. Jawabnya apa? Pamale. Jodoh rezeki. Rezeki. Sibli namanya. Sehat rezeki. Sibli. Udah dibuka sama Allah. Tapi dia tidak melangkah. Iya udah jomblo terus. Ayo. Betul kan? Ini depan 1 miliar tuh di meja tuh. Udah terbuka pintunya di berangkas tuh. Nggak diambil. Jahlul kan tuh. Sama dengan itu. Jadi Al-Waqiah itu buka dulu dengan 7 putaran ibarat kalau di apa? Di berangkas itu rek 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 itu wiridannya. Itu sunnah. Surat Al-Waqiah merupakan salah satu surat yang dianjurkan untuk dibaca setiap pagi sebanyak 7 kali karena memiliki fadilah. Di antaranya fadilah surat Al-Waqiah ini adalah mendatangkan, membukakan rezeki yang berlimpah. Ya, memperoleh kekayaan, dijauhi dari kemiskinan. Dan dipermudah tercabutnya ruh. Jadi salah satu rezeki dimudahkan cabut ruh adalah rezeki. Tidak meregang. Atau disebut sakratul maut, tidak ketemu. Dalam kesakitan. Apal Waqiah. Tuh, itu terkait kehidupan kita. Nah, Quran surat Al-Waqiah yang paling pokok untuk dihafal 88 sampai 96 dibaca Ikhwan. Baca dulu. Itu pendek-pendek suratnya kok. Siap. Allah tahu tuh pemalas kita ngapa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Gimana? فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Adapun jika dia orang yang mati termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu karena kamu dari golongan kanan. Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Besar. Coba merenung ayat itu mudah dicerna. Nggak perlu jadi mufasir yang berat. Wa amma in kana minal muqarrabin. Adapun jika dia orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Ya. Mati itu maknanya bukan mati beneran juga, tidur. Kalau orang yang taat tidur juga, Allah mendekat. Amalan mendekat kepada Allah apa, Pak? Kemarin kajinya kurban. Tuh. Walaupun tidur, kamu didekati Allah. Yang kedua, warrauhu warraihanu wajannatu na'im. Maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta jannah, kenikmatan. Udah mati pun dapat kenikmatan. Hidup dapat rezeki juga. Tidur dapat rezeki juga. Betul betul ayatnya. Betul. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan yang mengikuti benar, kanan itu kan selalu baik, maka keselamatan bagimu karena kamu dari golongan kanan. Ya. Golongan kiri dikasih rezeki juga, tapi selama masih hidup air mendidih disangka nikmat. Nah, tapi cuy, enak ini kemala kari. Itu golongan kiri. Jumlah ayatnya yang dibaca itu kan tuntas tuh. Berapa? 9. Maka 9 yang tertinggi. Rezeki yang tertinggi disukai oleh orang-orang Cina, angka 9. Apalin deh.
pagi-pagi subuh baca aja pakai itu. Ya. Itu amalan itu dulu. Jadi perlu apalan. Jadi antum mengambil dari firman Allah. Betul kan? Dan memang begitu perintahnya. Nah, masih juga kaji menarik rezeki dari 1.000 dinar, 2.000 dinar, 100 dinar. Bodoh banget antum ya. Ada di Quran. Udah ya, yakin ya? Memang ditutup dengan apa? Bertasbihlah menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Ya. Sucikan Allah. Kita bahas dulu ya. Dalam hal perkara rezeki itu sangat terkait dengan amalan hati manusia rohani. Sampai-sampai ingat ya, nawa itu ya niat kita ya. Nabi Muhammad bersabda melalui hadis sahih. Inna quluba bani Adam kullaha baina isyabain min asyabi ar-Rahman. Sesungguhnya hati anak cucu Adam itu berada di antara dua jari-jari Allah yang Maha Rahman. Pertanyaannya, Allah berjari? Enggak. Enggak boleh maknanya gitu. Makna hadis itu artinya bukan Allah berjari ya, makhluk yang berjari. Enggak, ya kan itu. Hanya Allah yang paham maksudnya. Itu bukti dekatnya Allah sebetulnya. Ya. Tapi Nabi menunjukkan kalau ada satu benda di jari tinggal digenggam, dibolak-balik, dilempar, suka-suka Allah ya. Kan di sini. Terserah Allah ya. Jadi perkara rezeki itu terserah Allah. Mau jadi golongan kanan atau kiri. Kalau golongan kiri banting pok. Ya, ayo. Umumnya orang buang kemana sih? Kalau jelek, pasti ke kiri otomatis tuh. Kalau ke kanan pasti baik. Terserah Allah ya. Tapi ada ikhtiar kita, mau jadi golongan kanan atau menjadi golongan kiri. Jadi rezeki itu kan dari Allah, yang mengatur Allah. Ada transaksinya nggak? Ada, sedekah, kurban. Itu transaksinya. Bukan Allah minta dibayar. Syariatnya begitu. Jadi digenggam, dibolak-balik, dilempar, diambil suka-suka Allah. Jika Allah ingin balik, terbalik. Jika Allah ingin angkat, terangkat. Jika Allah ingin naik, naik dia rezekinya. Itu al-waqiah. Umat Islam jangan sibuk kepada hatinya. Bingung aja nggak? Nah. Jangan sibuk dengan rezeki. Apalin aja al-waqiah, tapi sibuk kepada yang memberi rezeki melalui surat al-waqiah. Duduk. Jangan sibuk rezekinya segini. Itu jangan sibuk, jangan sibuk. Jangan sibuk dengan hati. Itu amalan tarekat. Apalin aja surat itu, gitu ya. Karena Allah memerintahkan begitu, gitu aja. Kan gampang tuh kajinya, udah selesai pulang. Nah, pada kaya antum. Ayo, kan gitu kajinya. Tapi ingat kalau itu di amalan hati kita nggak kolbun salim, tidak bersih, maka bisa dibanting ke kiri nggak? Bisa. Jadi jangan sibuk ke hati ya, jangan sibuk ke rezeki. Nah, ini udah ma'rifat, keinginan Allah. Kalau sibuk di hati namanya tarekat. Masih di bawah ma'rifat. Duduk Ustaz. Ya. Yang membolak-balikan hati siapa? Allah ya. Nah, kenali Allah. Dekati supaya jangan dibolak-balik ke kiri. Ya. Karena ada amalan doa sebaiknya dibaca tiap hari. Tambahan dari surat Al-Waqiah. Ini hadis. Al-muqallibal qulub syabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku atas agamamu supaya jangan dilempar.
ke kiri. Duduk. Itu amalannya. Baca waqiah, memohon kepada Allah, jangan dilempar ke yang jelek. Rizki itu. Duduk kan tuh? Itu maksudnya. Nah kalau ini antum tunjukkan gak diamalin kan bodoh kita. Kita yakin kan amalan ini dari Quran kan? Nabi kan? Ya udah kalau antum besok masuk raya rojak 2000, pagi malam ya rojak 2000, yang masuk korin. Aneh-aneh aja nih ngajinya. Ya. Dalam sebuah riwayat, doa yang dibaca Nabi Muhammad tadi sebaiknya dijadikan amalan wajib. Setiap hari minimal sekali. Kalau lupa, qada. Ganti. Lupa hari itu besok 2 kali. Apa yang dibaca? Untuk menguatkan surat Al-Waqiah. Al-Waqiah 7. Putarannya pagi. 9 ayat. Dulu ya. 9 ayat pagi. Sudah subuh. Mau masuk duha. Ya. Sudah itu kunci. 1 kali. Ya muqallibal qulub syabit qalbi ala dinik. Kalau lupa besoknya di qada. Jadi 2 kali. Amalannya gitu. Nanti bayar ya kalau udah kaya ya. Bayarnya nggak kandung, sedekah. Jadi riwayat begitu Nabi. Mewajibkan diri begitu, bukan tahajud aja. Dijamin Nabi itu bersih hatinya masih baca ini kok. Karena dia ada amanah. Tuh. Apalagi kita. Nabi mengamalkan menjadi wajib setiap hari. Kalau Nabi lupa diganti dengan qada esoknya. Kita naikkan lagi. Dalam ilmu nafi isbat. Ilmu tarekat. Kita diingatkan untuk mengistirahatkan pikiran. Dalam membaca ini. Jadi nggak boleh masuk. Bener nggak ya nih? Dapat semiliar nggak nih ya? Nggak boleh. Karena yang membolak-balikan tidak urusan akal kita. Allah, itu yang disebut ikhlas. Tawakal yang bener dong, betul kan? Tawakal jangan gunakan pikiran. Kalau tawakal menggunakan pikiran, ini bos kita jelek nanti di sana nih. Oh, nanti kita ditekan. Itu nggak marifat bro. Nggak begitu. Udah mengalir aja lah. Ya. Maaf ya, itu ilmu nafi isbat. Ya, paham ya? Kan gampang hidup sebenarnya ya. Allah sudah menjamin bahwa setiap hamba yang bekerja dengan giat akan diberi rezeki. Setiap yang dipastikan pasangannya pasti akan dipertemukan dengan pasangannya. Tapi karena dia masuk wilayah Allah, Allah baik berang. Jangan masuk wilayah Allah, betul kan? Hak Allah, hak manusia, hano. Kan itu. Itu ilmu nafi isbat dan itu benar. Yang namanya kepastian, itu wilayah Allah. Kita makhluk dilarang masuk. Qadarullah kita nggak boleh masuk. Betul kan? Kalau itu sudah kita amalkan, jangan dikaji dengan sebab. Makanya ada amalan ilmu rezeki kalau sampai 4.000 rezekinya gede. Lah, ini amalan apa itu? Masa ditawar-tawar gitu? Nggak bisa. Itu wilayah Allah. Betul kan? Nah, wilayah Allah kita hanya diizinkan meyakini saja. Setuju? Setuju ya? Duduk nggak nih? Iwan Resman paham maksudnya ya? Wilayah Allah hanya kita cukup meyakini saja. Jangan bekerja nafi isbat. Pikiran jangan bekerja, tolong. Ini masih banyak nih jemaah kita ini perkara jomblo karena masih bekerja masuk wilayah Allah. Gitu. Masih banyak itu. Allah kalau memilih pasti baik nggak? Yakin nggak? Bukan nggak boleh bekerja. Ada saatnya kita bekerja dengan akal. Kalau hablum minan nas, bekerjalah akal kita. Tapi kalau wilayah Allah tidak boleh bekerja akal kita. Itu ilmu nafi isbat. Kata Ali bin Abu Thalib, hakikat rezeki itu hunaka man yakbatahu anna au nabata anha.
Ada yang mencari diri kita atau kita yang mencarinya? Pilih. Pilih. Hunaka manjabatu ana'au anabata anha. Lebih baik rezeki yang ngejar kita. Iya kan? Jadi penghalang rezeki itu apa, Pak? Takut rugi, kali-kali menggarutu kalajo kare. Dapet sekian. Kacau nih. Nggak bisa begitu. Itu bukan napi isbat. Napi akli. Ya. Tawakal, pasrah kan ajaran Islam tuh ya. Ada sakut pautnya. Ada yang mencari diri kita, perkara rezeki itu ada kita yang mencarinya. Pilih mana? Kebanyakan orang sekarang kita yang mencarinya. Ongrai, kata orang ini. Ongora, raya. Apa yang belum kita dapatkan dengan harapan selama ini, jangan-jangan rezeki itu kita harus mencari. Dan menguasakannya dulu. Nah, pas sudah terbuka, baru masuk. Masuk af'al. Tahu af'al? Perbuatan, tindakan, gerak. Bukan akal yang masuk. Bukan. Kalau akal nanti gimana supaya jadi banyak? Beda lagi. Dibungain riba jadinya. Udah kacau udah gitu. Misalnya persoalan jodoh. Tak kunjung dapat. Bisa jadi kita usahakan dulu baru ketemu rezekinya. Berat ya. Iya kan? Banyak kan kayak gitu? Percuma aja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Percuma aja ya. Ibaratkan seperti seorang pedagang di pasar. Pagi hari mereka datang. Buka toko. Sambil itu menunggu orang lain datang. Untuk membeli dagangannya. Hasil rezeki itu perlu diupayakan. Ada. Perkara jodoh memang harus begitu. Diusahakan karena itu terkait dengan hablumi nanas antar manusia. Tapi kalau amanah udah napi isbat aja. Tuh amanah. Pas sudah dapat amanahkan. Itu bukan milik kamu. Itu punya anak. Itu punya orang tua. Betul nggak? Pertanyaan gaji punya siapa? Gaji punya siapa? Ayo. Punya fakir miskin kalau belum ada mana. Bagikan. Gaji itu. Enggak dimakan sendiri ya mabok langsung. Enggak berkah. Susah ngaji mandong nih. Suruh miskin. Enggak miskin suruh kaya. Itu suruh kaya. Keterima kan? Nah. Alhasil ada rezeki perlu diupayakan, diusahakan dengan sungguh-sungguh dengan cara yang baik. Usaha aja harus dengan cara yang baik. Kita sebenarnya nggak perlu pusing, nggak perlu stres atas nasib hidup, nggak perlu deh. Karena semuanya sudah dijamin oleh Allah. Kalau kita tahu aturannya, ya lakukanlah pekerjaan apapun profesi kita sebaik mungkin, maka rezeki akan datang. Entah sifatnya itu sudah diduga atau tak disangka-sangka. Nah, menjadi orang kaya dalam hidup secara manusia adalah impian semua orang kan? Pasti deh. Ya. Untuk mendapatkan kekayaan berbagai cara dan usaha yang dilakukan oleh manusia. Masalahnya sekarang, sampaikan aja ya. Kekayaan selalu dipahami oleh orang memiliki banyak harta dan materi. Rata-rata. Betul kan? Gina, itu kebanyakan orang sekarang banyak materi, banyak harta, rumah banyak, mobil banyak, itu dianggap kaya. Kan itu salah. Pemahaman itu salah. Kalau anggapan seperti itu, seolah bahwa menjadi orang kaya dengan melimpah harta adalah pintu kebahagiaan. Nanti ujungnya diistidrojkan. Kamu akan bahagia kalau ada 10 miliar. Itu namanya diistidrojkan. Kena sihir antum. Ada orang gak bisa tidur kan kalau di rumahnya gak ada 1 miliar. Ada. Percaya gak tuh? Karena ukurannya ke materi.
Jadi ukuran kebahagiaan itu keizabi, materi. Terhijab. Itu pola berpikir, kalau di Andung namanya pola berpikir muslim tapi kapitalis. Mau muslim kapitalis pikirannya? Kan aneh. Ya. Kok keras bener kaji? Enggak Andung ingetin ya. Masa muslim pola pikirnya kapitalis, aneh enggak? Aneh enggak? Antum sholat, tapi berpikirnya kapitalis. Ya udah jangan muslim lah. Ada ustadz kapitalis pula, ada muslim, ngaco pula. Bukan ustadz di sini. Bukan. Jangan ya, gitu. Jadi filsafat hati-hati, takut tergeser ke kapitalis. Seorang muslim tidak boleh berpikir kapitalis. Jadi setidaknya ada dua hal yang dilakukan oleh manusia agar merasakan hakikat kaya dalam hidup. Dua hal aja. Satu, pertama, pengen merasa kaya berdasarkan tuntunan Quran. Al-Quran. Membiasakan hidup, pandai bersyukur. Dan qanaah. Merasa cukup. Antum pasti kaya. Dapat besok 10.000, alhamdulillah. Sampai bisa besok baango, alhamdulillah. Ya. Setuju? Sudah itu merasa cukup. Syukur qanaah. Antum udah kaya itu. Lebih kaya dari orang kaya. Percayalah. Kan sederhana aja. Tapi jangan disederhanain, berat loh. Berat itu tuh. Ya. Itu perlu hati yang bersih. Setiap pemberian Allah harus kayak gitu. Semua tiap pagi kita dikasih Allah. Tapi karena sayangnya Allah, umurnya masih panjang, enggak sekaligus. Paham gak nih maksudnya? Kan enggak sekaligus. Ya, Andung doain lah respon besok dikasih, tuntasin semua yang tersimpan itu di kunci qadarullah Allah itu turunkan ke respon besok. Lusa respon udah gak ada. Mau? Amanah masih kecil, mau? Lah itu bahasa Quran loh. Jadi sekarang enggaknya kita tenang kan? Paham kan? Itu yang ma'rifatullah. Ya. Kaya itu dalam bahasa Arab apa? Ghaniyun. Gina. Ya. Berarti sudah merasa cukup. Qanaah. Orang yang kaya itu sudah merasa cukup. Sudah 10 mobil, sudah 3 istri masih belum cukup. Miskin namanya itu. Betul, setuju gak tuh? Ya kok bodoh banget ya. Ghaniyum itu dia sudah qanaah, merasa cukup dan tidak membutuhkan lagi. Orang yang qanaah istrinya pasti 1, nggak mau melebihi daripada Nabi. Mobilnya pasti 1, karena 2 tambah belanja. Aduh, habis kaji ini, habis ini salah pola kita yang salah. Maka hakikatnya orang yang dirinya, jiwanya selalu merasa cukup qanaah itu lebih kaya dan tingkat kebahagiaannya dijamin demi Allah lebih benar, lebih besar daripada orang yang bermiliar uangnya. Percayalah kalau diukur, daripada orang yang merasa kaya. Merasa cukup, merasa kaya. Beda. Merasa kaya kan miskin, merasa kaya kacau juga kan. Jadi alasannya kan sederhana. Orang yang merasa jiwanya, keinginannya sudah merasa cukup, pasti tidak akan merasa kekurangan. Jamin. Jadi taruh di hati dulu. Kalau hati kita udah ini ya Allah cukup, saya merasa cukup. Ya. Maka tidak akan pernah kekurangan. Itu sebabnya jangan heran kalau ulama yang benar, dia bisa ngasih makan ribuan orang. Walaupun dia duduknya yang ngaji aja. Itu banyak kejadian kayak gitu. Karena dia qanaah. Ya. Yang kedua, tadi pertama kan. Yang pertama tadi
Hakikat kaya dalam kehidupan agama Islam itu pertama membiasakan hidup pandai bersyukur, merasa cukup. Itu ya. Yang kedua, jangan terlalu banyak angan-angan. Bahasa syariatnya apa? Tulul amal. Tulul amal tuh Pak. Mahayal panjang deh. Sampai indah doh. Bilo dan jadi presiden. Apaan yang Bilo jadi presiden? Bilo dan dapat bini dan sarancan hidung mancung putih kayu. Langka itu. Tulul amal. Nung paluru ya tolol amalnya gitu kan. Maaf ya, maaf enggak. Nung tegaskan aja ini. Kan ini yang biasa-biasa aja gitu. Orang yang terlalu banyak ambisinya, angan-angannya, justru itulah yang membuat hati gelisah karena banyak angan-angan yang nempel di pikiran. Virus kotor. Beresinnya berat lu. Kalau udah nempel sini berat gak birisannya? Beresinnya berat. Nempel. Misalnya jika ia punya kendaraan merek tertentu, ia berangan-angan lagi nama dengan gaya dan model yang baru. Gengsi. Wih, keluaran baru. Padahal udah ada di rumah. Gitu aja kerjanya kan. Nah, yang lebih bahaya apa? Antara gaji pokok dengan keinginannya justru lebih besar keinginannya. Wah, ini. Banyak gak kejadian gitu? Banyak. Jadi lebih lanjut kalau dikatakan hidup yang dijalani akan terasa cukup. Dan itulah hakikat kekayaan. Jika hidup ini kita sikapi, kita terima sebagai sebuah anugerah. Sikapi. Kita hidup itu anugerah. Maka hakikat menjadi orang kaya itu gampang dengan cara bukan seberapa banyak, tapi kedewasaan dan kemampuan menerima dan menjalani anugerah hidup itu. Syukur kona'ah enggak? Ya. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW bersabda dari Abu Hurairah, la ya'amuna jauhara al-tarai fi mada amtilaki lisyaima bal at-tarau ida kunta tasharu idaiman bil qadri al-kafi fi dakhilika. Hakikat kaya itu bukan seberapa banyak memiliki sesuatu, tapi kaya itu jika dalam diri selalu merasa cukup. Kesimpulannya berdasarkan hadis tadi, syukur apa yang ada, jalani hidup sebagai anugerah. Ya. Jadi amalan selanjutnya, insya Allah dong doakan, antum semua bisa kaya. Amin. Ya. Setelah kaya, yang mesti kita lakukan, berbuat baik kepada dua orang tua, walaupun dia masih hidup ataupun sudah mati, adalah kewajiban. Orang kaya banyak bangkrut karena tidak memikir yang paling prioritas. Kedua orang tua, hidup dan kaya, berbuat baik merupakan kewajiban. Setuju gak nih? Setuju? Setuju? Orang tua ya, yang melahirkan ya. Jangan dikait-kait dengan yang membesarkan, yang melahirkan. Oh, ibu melahirkan kan? Tapi bapaknya ada kan? Kalau nggak ada bapaknya dia nggak melahirkan kan? Gitu. Ya, kira-kira gitu kan? Ngopi dulu Pak. Itu kunci selanjutnya kalau udah kaya. Kita kan berdoa, Nung berdoanya kaya materi juga, kaya makna-maknawi juga. Selamat, sehat, ya gitu ya. Anak sehat, ya itu juga kan. Ya, dapat jodoh mudah, ya gitu ya. Tepat waktu nikah, kan gitu ya. Kalau nggak tepat waktu nikah, kacau juga nih. Berarti ada sesuatu dari perkara kaji rezeki. Kayak ada yang tahu nih ya. Kaji ini hari ini ya. Kalau nggak datang ya. Berbuat baik kepada kedua orang tua walaupun masih hidup sudah mati adalah kewajiban.
Ingat, itu kewajiban bagi setiap anak. Kedua orang tua itu dengan ketulusan memperjuangkan dan mendidik anak tak kenal lelah. Itu sebabnya berbakti kepadanya sepanjang hayat walaupun mereka sudah tiada adalah kewajiban. Nggak sunnah loh. Lantas bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua kita jika mereka sudah tiada? Kalau nggak dikaji nggak tahu nih. Respon baru meninggal, yang duduk udah meninggal. Ada yang masih hidup. Ini yang sudah meninggal. Yang masih hidup nggak perlu, udah tahu tuh. Jangan lawan aja nggak boleh ke ibu. Setuju nggak nih? Mau bagus nggak rezekinya? Ingat, orang yang sudah kematian ibu itu rugi sebetulnya. Tapi ajaran Islam, gimana berbuat baik kalau ibu sudah meninggal? Dituntun sama Islam. Betul kan? Nah. Anak adalah warisan kedua orang tuanya. Itu kuncinya. Sekali lagi, kata Nabi itu, anak adalah warisan kedua orang tuanya. Kalau orang tua wafat, lalu mereka tidak meninggalkan warisan, andaikan mereka tidak meninggalkan, anaklah yang menjadi warisannya bagi mereka. Betul kan? Nah, sebagai anak maka jadi kewajiban berbakti kepada sepanjang masa walaupun mereka sudah tiada. Itu hukumnya. Setuju? Nah, cara ini bisa dilakukan dengan salah satunya bersedekah mengatasnamakan orang tua yang sudah meninggal. Boleh. Jangan diperdebatkan. Sampai Luntung jawab. Yang tertinggi kurban. Dan berkurban. Insya Allah rezeki antum dijamin Allah. Rezeki itu bukan materi aja. Keselamatan, karir, jabatan, ketenangan hidup, keharmonisan berkeluarga. Nah, jangan-jangan kita udah meninggal nggak pernah mau ngurbanin orang tua kita. Atau mensedekahkan orang tua kita. Itu persoalannya. Jika punya tanah yang luas, wakafkanlah atas nama mereka. Bayangin. Jika itu dilakukan, maka menjadi kabar baik yang membuat mereka senang di alam barzah. Demi Allah. Nah, sama halnya, walaupun kita punya uang, tapi dapat kiriman atau oleh-oleh dari anak, pasti hati kita kalau orang tua ini senang. Bukan karena nilainya, tapi karena pemberiannya. Setuju nggak tuh? Begitu juga orang tua. Jadi nggak ada kapasitas nilai besar. Walaupun kita hanya punya uang 5.000 sedekahkan atas nama orang tua. Pahalanya gede banget daripada atas nama pribadi. Ini benar ini. Karena itu ada perasaan senang dari kedua orang tua karena anaknya masih ingat keduanya. Nggak ada nilai jumlah besar loh. Nggak ada. Begitu juga di alam barzah. Sebisa mungkin berbuat baik kepadanya dengan meniatkan kebaikan atau sedekah atau berkurban atas nama kedua orang tua itu. Itulah ajaran yang sesungguhnya dalam perkara rezeki. Hal ini mempertegas pesan Nabi bahwa di antara amal kebaikan yang terus mengalir adalah sedekah doa anak yang baik buat orang tuanya. Doa itu sedekah, bro. Bukan begini aja, tapi pelit, ngaco tuh. Gregetan dong. Doa itu sedekah. Jelas kalau doa aja kan dia dengan Allah pribadi kan. Kalau sedekah diberikan fakir miskin kan. Sampai. Iya jangan pelit deh. Ya. Udah paham ya? Nah. Ngalir itu yang gitu. Singkatnya bersedekahlah, berkurbanlah untuk kedua orang tua kita. Karena itu terkait dengan rezeki kita. Nah. Berbakti kepada orang tua adalah kewajiban mutlak setelah taat terhadap perintah Allah.
Berbakti dulu. Kemudian taat kepada Rasulnya. Ya. Maka kalau wasilah mana dulu? Orang tua dulu kan kirimnya. Ayo. Kedua orang tua yang telah berjasa besar dengan susah payah dan segala bentuk perjuangannya untuk mendidik dan membesarkannya. Pertanyaannya, kalau dia non muslim tetap berbakti. Tetap kirim sedekah kalau kita muslim. Jangan dibinangin nggak muslim, ngaco boleh nih orang ini. Ngaji di mana nih? Karena kita dilahirkan muslim, mu'alaf karena orang tua belum muslim, betul kan? Karena kita ada karena beliau kan. Kan kajinya tadi. Kemanusiaan atau keimanan. Duduk nggak Pak? Mau Ustaz ya? Itu sebabnya membahagiakan, menghormati, menyayangi itu orang tua adalah kewajiban bagi anak. Allah tegaskan ini di Quran surat An-Nisa ayat 36 dibaca. Bukan kata andung. An-Nisa tuh. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Wajar ya, orang yang taat, sholatnya bagus, tapi nggak baik sama orang tua, tetap aja rezekinya syarat. Setelah taat baru berbakti kepada orang tua. Itu kata siapa? Kata Allah. Bukan kata Nuh kan? Bukan kata Nabi kan? Kesalahan rezeki kita syarat perkaranya ini. An-Nisa ayat 36. Kebanyakan anak yatim diacurin, orang tua ada bercakap pula. Masya Allah, rezeki seret. Disalahin pemerintah sama perusahaan, ngaco dia. Nah, benar kan tuh? Ini terlalu jelas kok. Ya mungkin dia tahu ya, ngingetin aja ya. Kalau nggak diamalin kan bodoh kita nih, disuruh kaya loh. Pokoknya gini nasihat dong ya. Hidup, meninggal, berbakti sama orang tua. Nggak ada istilah udah meninggal dia udah putus, nggak ada. Sedekahkan terus. Dijamin rezeki antum ada. Demi Allah, itu Quran. Nah, bukan sekedar menghormati saja, mendoakan saja, tapi pelit. Harus susah ini, gimana ini? Walaupun keduanya non muslim, itu kata Nabi. Bayangin ke orang tua. Jadi manusia hanya menjalani proses hidup, cuman karena nggak mau talim, ngedengerin apa yang paling benar, mereka nggak tahu jalan, merasa pintar pula katanya.
Berdoa agar rezekinya semakin baik lah. Doa banyak, rezekinya nggak tahu caranya, ya tetap aja mengeluh. Namun ingat, terakhir ya, Nun sampaikan, ada persoalan harus diyakini bahwa rezeki seseorang bisa terhalang walaupun melakukan tadi. Akibat perbuatan dosanya sendiri. Hati-hati dosa ini. Sering lupa nih. Ini sebenarnya udah lengkap nih. Ini urusan kehidupan kita ini, kaji ini. Ya, seharusnya penuh, yang lain yang penuh, yang nggak nampak yang penuh, ngaco loh. Pusing loh. Ya. Rezeki yang membentuknya materi, yang bentuknya materi seperti uang, jabatan, harta, kekayaan, sejenisnya, itu adalah rezeki madi atau ijabi. Sedangkan yang bersifat non materi berupa kebahagiaan, perasaan senang, ketaatan makin kuat juga rezeki. Ya, adalah rezeki maknawi atau sibling. Rezeki setiap manusia sudah ditentukan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Meskipun kita tetap berusaha dan berdoa, kadarnya udah ada. Walaupun rezeki setiap orang sudah diatur, tapi ada banyak hal yang menghalangi rezeki. Faktornya adalah dosa yang kita lakukan dan mudah melakukan maksiat. Mudah sekali melakukan maksiat. Ada 3 dosa yang langsung menghalangi pintu. Pintunya terhalang, nggak bisa dibuka. Walaupun dengan al-waqiah. Kayak kaku aja tangan itu. 1. Sampili kariang, kikir. Kepatan lu kaji. Kikir, pelit. Sikap kikir mestinya ia mengeluarkan atau berbagi, tapi ia tidak mengeluarkannya, kan itu. Jika ada rasa berat atau pelit untuk memberikan dan berbagi dari sebagian harta kita, bisa jadi pintu rezeki akan susah dibuka. Disinilah kenapa bersedekah menjadi dermawan itu pintu pembuka rezeki. Itu poinnya. Yang kedua, jadi dosa itu pelit, dosa itu. Pelit itu dosa, bro. Ayo. Kedua, memutuskan silaturahmi. Pokoknya gini nih, tersinggung nggak tersinggung kita pokoknya tegur dia, maafin dia. Pilih mana Pak? Apa sih, bukan nggak jatuh harga diri, enak uang datang daripada musuh. Gengsi pula. Itulah kari yang dompet Pak. Membana di Ambo, berang-berang surang udah ngalah aja dah. Damai aja. Karena prioritas kita tahu nggak? Kan penting piti banyak. Silaturahmi aja. Hubungan silaturahmi yang baik dapat memanjangkan umur dan itu termasuk rezeki semakin baik, insya Allah. Jadi rezeki bagi orang yang bagus silaturahminya bisa berupa kesenangan karena semakin banyak kenalan, makin bagus, bertambah rezeki yang sifatnya materi pun yang non materi, silaturahmi 2 dapat tuh. Yang ketiga, mau tahu, ini yang paling sering, kurang rasa takut kepada Allah. Kurang aja penghalang. Allahu Akbar, pede aja masih ngopi. Nggak ada empati takut kepada Allah. Apalagi Isya merasa dikontrol. Nggak ada, bahaya itu Pak. Terkait rezeki itu, demi Allah. Kalau perintah ditinggalkan, larangan Allah, ada waktu Allah ya. Antum bermain-main dengan waktu Allah dijamin walaupun berizki nggak berkah, habisnya ada aja. Nggak percaya potong ringan dong ya. Ada sangkut pautnya itu sholat taat tepat waktu, betul kan? Betul. Justru dilakukan adalah sikap kurangnya rasa takut kepada Allah. Akibatnya seseorang yang lalai terhadap yang diperintahkan Allah
dan maksiat sering dilakukan, maka pintu rezeki jangankan terbuka, nggak bisa dibuka. Makanya heran kalau azan nggak boleh. Azan itu untuk kita, Pak, supaya kita dimudahkan rezeki. Masyarakat Indonesia ini bukan jadi bising ngaco. Nggak ada yang berani ngebahas apa ini sih. Ya. Mensyukuri rezeki terkadang mudah, juga sekali sulit, karena nggak paham ilmunya. Apalagi jika disandingkan dengan rezeki seorang lain, sulit, Pak. Itu nggak bisa syukur, Pak. Ya kenapa orang lain tuh kulkasnya 3 ya, bininya cantik, 2 peot, kulkas udah bobrok. Nah, nggak syukur tuh, gitu. Karena tak ada perbandingan dengan orang lain, nggak bisa begitu. Syukur itu nggak bisa diperbandingkan dengan orang lain. Jangan-jangan dia istidrat, betul gak? Dia kan nggak tahu susahnya orang banyak mobil tuh. Pasti rasa syukur itu semakin teruji, Pak, kalau begitu. Jadi syukur no diperbandingkan. Itu ilmu ma'rifatnya. Syukur person tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Masih banyak orang memperbandingkan orang lain, maka dia menjadi kafir loh. Ujungnya menyalahi Allah, betul kan? Bahaya. Teman gua kemarin baru masuk udah jenderal, gua masih kopral juga. Nggak bisa gitu, nggak bisa. Dia nggak salah, gua di penjara. Udah nggak sengaja gantung nih, momennya. Maaf ya. Pokoknya syukur nggak boleh diperbandingkan orang lain. Kalau pengen bener. Walaupun kita sedikit, walaupun seperti pahit, yang penting berkah. Untuk apa banyak berkah? Artinya rasa syukur atas rezeki itu amat penting, tapi harus tahu ilmunya. Apalagi yang menjadi titik utama adalah keberkahan, kan? Rezeki itu titik utamanya keberkahan, bro, bukan banyak. Rezeki itu bukan hanya persoalan materi, melainkan secara lebih dalam rezeki itu adalah persoalan kepuasan hati. Itu kalau ingin paham, rezeki itu persoalannya adalah kepuasan hati. Ya, rasa puas ini enggak pasti penting kalau diandung, karena kita ada rasa, ada jauh. Kalau antum tidak puas, pasti antum merasa kekurangan. Setuju? Setuju? Ya. Pengen dilapangkan itu, lapangkan dadamu, lapangkan hatimu, itu kepuasan hati. Ya. Tetapi kalau antum merasa puas, Anda bandingkan diri Anda dengan yang di bawah, Anda pasti puas. Itu ilmu syariatnya. Jangan memperbandingkan rezeki dengan yang di atas, perbandingkan yang di bawah. Pasti antum puas deh. Orang lain banyak lebih parah dari awak. Bersyukur awak masih bisa mencari. Setuju? Setuju. Boleh jadi yang Allah berikan bukan materi, tapi yang diberikan kepada kita adalah ketenangan batin. Sepakat ya? Nah, Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya menjelaskan tentang dahsyatnya zikir. Bantu kunci rezeki, rutinitas adalah zikir. Ya. Jadi amalannya kan terurut tuh. Jangan gak dikunci, nanti dicilo lagi sama korin. Gitu. Ya, zikir. Salah satunya agar dimudahkan rezeki dan terkunci rezeki kita, tidak terambil oleh yang aneh-aneh, tidak menjadi tidak berkah. Rasul menganjurkan umatnya selalu berzikir. Ada banyak macam rezeki, diantaranya rezeki harta benda, rezeki kesehatan jasmani yang sudah disebutkan tadi, rezeki anak soleh, rezeki teman yang baik, kan ya? Itu rezeki juga, Pak. Ya, semua itu adalah rezeki yang wajib disyukuri, itu kuncinya. Ada orang banyak rezeki tapi temannya ngabisin. Itu nggak berkah. Nggak pernah ketemu sama orang baik, ketemu sama cingkaha saja. Nanti ada duit, ketemu sama cingkaha, kerja sama yang cingkaha, hasilnya cingkaha. Bapak itu kajinya. Nggak ada di sini, di sana yang ada. Jadi perlu diketahui rezeki Allah itu sangat luas.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Rezeki sedikit tapi berkah itu lebih baik daripada rezeki yang banyak namun melalaikan. Ada banyak rezeki lalai? Banyak, Pak. Kerjanya pasti di Starbucks nanti. Boleh ngopi boleh ya. Habisnya udah ratusan ribu loh. Sering ke Starbucks? Enggak ya, alhamdulillah. Ya. Jadi berikut 7 zikir pengunci rezeki. 7 juga dari wakiyah. Nah, yang anung sampai ini nyenek aja anung dari hadis sunnah. Bukan kata ulama tuh, enggak. Yang benar pokoknya sunnahnya ada, Qurannya ada, sudah itu ijtihad. Maka ketemu fikih. Dan pasti amalannya benar, nggak melenceng. Bukan dari Mbak YouTube. Ya, jadi kalau nggak mau ngikuti bodoh kita ya. Ada 7 dari hadis agar senantiasa mengunci rezeki dan melimpah lagi. Memperbanyak zikir la haula wala quwata illa billah. Perbanyak. Kalau la ilaha illallah itu tahlil pembersihan, itu perkaranya masih membersihkan hati terkait juga rezeki. Bersihkan, itu lain wilayah kerjanya. Tapi kalau sudah merasa bersih, kalau mendadak prioritasnya ke depan, jangan tahlil. Uang hilang nanti. Duduk. Kalau tahlil uang hilang. Jadi langsung la haula wala quwata illa billah sering. Karena itu kita tertuntut dengan amanah. Anak mesti makan, betul kan? Kita mesti sedekahin orang kan? Ya, langsung la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah semata. Istidlal dalilnya ucapan ini, istidlal dalilnya nih. Min tabatu afi al-husul ala rizkihi falyakul al-qadir min al-hawalat wal quwata ta'allah billah. Itu dalilnya hadis riwayat Tirmidzi. Berarti ada sana dalilnya mengucapkan la haula wala quwata. Kalian bertanya, apa dalilnya? Ini hadis riwayat Tirmidzi. Barang siapa yang lambat datang rezekinya, hendaklah banyak mengucapkan hak Allah la haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi yang harus disampaikan ada sandaran dalilnya. Amalkan tuh. Pasti benar. Ya, yang kedua, banyak ini tuh baca la ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Yang kedua, istidlal dalilnya hadis riwayat Dailami. Man yaqra'u la ilaha illallahu kulla yauman fahadihi qira'atu satakunu amanna minal faqri wa tamanan minal khaufi fil qabri. Hadis riwayat Dailami, barang siapa setiap hari membaca la ilaha illallah al-malikul hakul mubin, maka bacaan itu akan menjadi keamanan dari kefakiran dan menjadi penentram dari rasa takut dalam kubur, meloncat pula ke alam kubur. Itu bagus. Sandaran ini ada. Yang ketiga, baca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu zikir. Pertama la haula wala quwata illa billah. Kedua la ilaha illallah al malikul hakul mubin. Yang ketiga subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah, dengan segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha agung. Istidlal dalilnya. Man qara'at salasa bisabahu wal masya'in subhanallah walhamdu mi'aparatan summa yaumul kiamati la yajrihu azrihi ala azrihi illa man tala min tala hadihi qiraati au akhtar. Barang siapa ketika pagi dan petang membaca doa
Maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak 100 kali. Ini kalau udah kebangetan. Putarannya 7 aja. Ya, kalau melaratnya minta ampun. Maka pada hari kiamat tidak ada orang lain yang melebihi pahalanya kecuali orang yang juga pernah mengucapkan bacaan seperti itu atau lebih dari itu. Hadis riwayat Muslim. Kita runut semuanya nih satu-satu. 4. Baca surat Al-Ikhlas. Baru baca Al-Ikhlas. Sandaran perintah dalilnya. Man qara surrasa ikhlasi inda dukuli al-baiti fa inna nimatal qiraati taqdi ala fakri ahlal baiti wajiranihi. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas ketika masuk rumah, maka berkat bacaan menghilangkan kefakiran dari penghuni rumah dan juga tetangganya. Haris riwayat Tabrani. Itu amalannya. Nah, hebat bener amalannya. Ya nggak mungkin deh kalau udah ngamalin kayak gini ya kita masih melarat juga, rasanya nggak mungkin ya. Kan itu dari Allah ya. 5, baca surat Al-Waqi'ah yang tadi. Makanya perlu hafal. Yang 5 Al-Waqi'ah. Istidlal dalilnya ya, perintah ini. Ayat Quran ini Al-Waqi'ah tadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara surat al-waqi'atu kullalailatan falan tasibahu musahibul hayati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda nih, sahih nih. Barang siapa membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam dan pagi, maka tidak akan tertimpa kesempitan hidup. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ya. 6. Memperbanyak sholawat Nabi. Baru sholawat, bukan di depan. Di depan jemput, ini udah ada. Dudukin ini, hikmahnya dudukin. Ke-6 itu runut. SOP-nya harus tahu kalau. Apa bacaan awal? Apa bacaan kedua? Al-Waqi'ah nomor berapa? Al-Waqi'ah ternyata runut ke-5. Sholawat ke-6. Nah, dasar dalilnya sholawat kita udah tahu, bisa dipanjangin, bisa dipendek. Allahumma sholli ala Muhammad, boleh pakai Sayyidina, boleh pakai Umi, ya. Istidlal dalilnya An Umar bin Khattab. Qala Nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man sholla ilayya maratan wahidatan ajaballah asyara salawatin wa rafahu asyara darajati. Dari Umar bin Khattab, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalas 10 kali salawat, mengangkatnya 10 derajat. Rizki itu hadis riwayat Bukhari. 7. Rajinkan istighfar. Terus sering istighfar. Ada waktu istighfar, ada waktu istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu dilazimkan, dibiasakan. Sandaran istidlal dalilnya, man astaghfirullah jahulla min kulli mataiba warajaqahu min atijahatan gairi mutawakatin. Barang siapa melazimkan istighfar, niscaya Allah akan mengeluarkan dia dari segala kesusahan dan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah diduga. Enggak istighfar tok yang diduga itu. Ilmunya terunut tadi. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah. Nah, apalagi? Udah selesai. Masih melarat biasa. Nung cikui lagi. Capek dong babusa kaji lo. Iya kan? Lengkap nih kan. Nah. Jadi semua zikir, doa tadi, permohonan kepada Allah agar diberikan kepastian hidup yang baik, berizki baik, berdoa kepada Allah juga wajib bagi setiap hamba, berzikir juga wajib. Bahkan seorang kalau disempitkan hidup, Nabi pun masih memanjatkan doa itu. Sampai Nabi juga masih memanjatkan doa.
Mungkin kerap terbersit dalam hati. Apakah setiap doa itu langsung diterima oleh Allah? Kalau jalannya benar, tuntunannya benar, pasti diterima. Jadi pertanyaan tadi, apakah diterima atau tidak ilmu tadi, kita pahami lewat firman Allah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Dibaca dari tadi tetap kaji belum selesai nih. Surat 35. Pendek aja. Ini menguatkan amalan tadi ya, menguatkan amalan tadi. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua. Sesudah kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Biasanya kalau kita bermohon istighfar di depan. Penutup dari 7 amalan adalah istighfar di belakang. Pakai shot 35. Qala rabbik firli wa habli mulka la yang bagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Alhamdulillahirabbil alamin. Duduk. Maka itu seperti memaksa, harus dikasih. Ayo, mau kita bukan memaksa Allah. Ya, duduk kami. Aduh, bayar dong, mahal nih ilmu. Sejarahnya gini, Nabi Sulaiman memang selalu membuka doanya dengan istighfar. Itu zaman Nabi Sulaiman. Tapi setelah masuk syariat akhirul zaman Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman dipakai nutup doanya. Begitu bro, ilmunya itu hikmah. Pakai talim. Nggak ada di YouTube tuh. Duduk nggak? Runut silabusnya harus jelas. Kenapa demikian? Kita udah paham maksudnya. Ya. Artinya gini, mudah-mudahan qadarullah sama dengan keinginan kita. Bukan memaksa itu. Duduk nggak tuh? Maka bisa menyebut qabil tuh seperti gitu. Nabi Sulaiman selalu membuka doanya di awal. Itu katumba. Masa kita ngamalin abad katumba juga? Ya. Inilah pemahaman para nabi, kesadaran spiritual mereka. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang lebih mencegah pengabulan suatu daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Dicegah pengabulan dari rezeki kita. Dikabulkan, sebut makbul. Bila mana seorang hamba memohon sesuatu kepada Rabb-nya, tidak ada penghalang di antara doanya dan pengabulan dari Rabb-nya selain dosa yang telah terjadi. Ingat dosa tadi tidak disebut. Ya, ada berapa tadi? Salah satu sambil dikaryam kan? Bila pengabulan doa-doa maka kembalilah koreksi diri. Dosa-dosa yang di dalamnya kita tenggelam, karena dosa-dosa itulah yang mengabulkan doa kita. Istidrat namanya. Menurut ilmu tasawuf tutup kaji. Ini benar tutup kaji nih. Benar. Ilmu tasawuf. Tarekat tasawuf beda. Kalau tarekat nafi isbat, berhenti akal. Kalau tasawuf main pikiran. Menurut tasawuf supaya logika kita benar dari kaji ini. Jangan pernah mengatakan bahwa kita tidak akan diberi karena kita meminta banyak. Sapat tuh. Tolong akidah kita itikadkan kepada Allah.
Jangan pernah mengatakan bahwa kita tidak akan diberi karena kita meminta banyak. Enggak ulama itu kalau ngomong kayak gitu. Karena tidak ada sesuatu yang banyak bagi Allah. Itu itikadnya, betul. Betul nggak? Nggak ada. Lah, akidahnya begitu. Makanya Nabi Sulaiman berani ngomong gitu. Itu spiritualnya Nabi, para wali. Kerajaan yang diminta, bro. Kita nggak apa-apa, minta aja jadi presiden. Gaya Nabi Sulaiman kan. Tapi runutnya udah jelas. Mohon kepada Allah agar jin dan angin tunduk kepada kita. Ya, yang duduk aja bisa kok. Masa antum nggak bisa? Ya, ilmu Allah luas. Mengerti bahasa burung dan semua binatang, bukan bisa ngobrol, ngerti. Itulah akan menjadi tafsir. Ya, menjadi firasat, gitu maksudnya. Paham nggak maksudnya tadi? Ya. Allah memberinya semua itu, tapi ia memulainya dengan istighfar sebelum meminta. Apalagi kalau tahu ilmunya. Salah satu cara agar doa dikabulkan oleh Allah, maka panjatkanlah harapan itu. Harus sesuai dengan kebaikan. Yang paling tepat, kalau kita tidak ada waktu untuk merunut dari wirid tadi, ketika Nabi Musa dikabulkan doanya oleh Allah atas kebaikan yang ia lakukan, langsung berdoa. Jadi pas kita sedekah, pas kita sholat, di antara dua pintu orang dakwah Jumat, kita langsung amalkan. Diceritakan bahwa ketika Nabi Musa sampai di negeri Madyan, ia tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, tidak punya istri pendamping hidup, dan lain-lain. Ia melakukan satu kebaikan, yaitu menolong memberi minum ternak kedua putri pengembala. Setelah itu Musa alaihissalam kemudian berteduh lalu mengangkat kedua tangannya ke langit. Ini doanya. Kalau sudah melakukan kebaikan, ini doanya. Tahu banget. Ya, ngasih makan kucing, langsung doa. Ya, nolong orang, langsung doa. Bersedekah, langsung doa. Ya Robi ini 5 anjalta ilayya min khairin fakir. Al-Qasas ayat 24. Al-Qasas ayat 24. Catat aja. Tiap kita sudah buat kebaikan di luar dari amalan yang tadi, ucapkan ya Robi ini 5 anjalta ilayya min khairin fakir. Ya Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Bukan minta balasan, gak ikhlas namanya. Bahasanya begitu. Itu di Al-Qasas, baca aja nanti. Jadi tiap sudah kebaikan, tolong baca itu. Antum udah ngaji nih, pulang nih. Ya, kan udah buat kebaikan nih, baca tuh. Itu kaitannya dengan rezeki. Nah, dan di hari itu juga menurut sejarah Nabi Musa, bahkan sebelum matahari terbenam, ia langsung punya rumah, pekerjaan, juga istri pendamping. Makbul gak bro? Makbul gak? Hanya ngomong segitu pendek. Itu kan Nabi, ya bisa diamalkan karena ada di Al-Quran. Karena ada di Al-Quran. Jadi menurut ilmu tasawuf, doa ini dapat diamalkan juga. Tapi paham tasawufnya. Ya. Doa yang sangat pendek dengan redaksi Qur'ani dipanjatkan usai melakukan kebaikan. Itu amalannya. Mudah-mudahan saya kira ini sudah cukup perkara apa pengertian kaya menurut ajaran Islam dari 3 sisi, tasawuf, tarekat, dan syariat. Amalkan 3-3-nya. Insya Allah. Kalau 3-3 diamalkan masih jomblo juga, masih bangsa juga, bingung kan dong. Jangan-jangan dosanya juga kebangetan nih. Gitu yang kita takutkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Hamdallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.